Memasuki bulan Ramadan, area di sekitar jalan di berbagai wilayah bakal dipadatin warga yang berburu hidangan untuk berbuka puasa. Biasanya, hampir kebanyakan orang yang beragama Muslim, terutama di Indonesia, suka nyari kesibukan buat menunggu berbuka puasa atau biasa disebut dengan ngabuburit. Entah itu jalan sore, berburu takjil, atau mungkin olahraga. Intinya banyak banget coy. Biasanya di setiap bulan Ramadan bakal banyak banget pedagang makanan atau minuman yang memadati di setiap jalan, atau biasa disebut pedagang takjil dadakan, kayak penjual gorengan, sop buah, atau apapun itu. Yang akhirnya bulan Ramadan itu bisa jadi keuntungan buat mereka, karena biasanya mereka mengalami kenaikan omset penjualan yang bisa dibilang tinggi, dan mungkin lebih tinggi dari pandemi tahun lalu. So, di video ini gue bakal bahas rutinitas orang ketika menunggu berbuka puasa dan rezeki si pedagang takjil. Simak terus video dari Suara Kehidupan. Di bulan Ramadan, orang-orang yang beragama Muslim tentunya bakal menjalani ibadah puasa, menahan lapar dan haus, menahan nafsu, dan menahan sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Semua itu berlangsung selama 1 bulan penuh. Dan ya, sebelumnya gue ucapkan terlebih dahulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya. Semoga kita bisa mendapatkan pahala dan keberkahan yang melimpah. Seperti yang gue bilang di awal video, kali ini gue bakalan bahas tentang rezeki si pedagang takjil dan rutinitas orang ketika menunggu berbuka puasa. Keberkahan bulan Ramadan ikut dirasakan oleh seluruh penjual takjil di pasar, khususnya di berbagai wilayah. Ratusan stan makanan berjejer menggelar dagangan mereka. Para penjual saling menjajakan dagangannya. Beberapa stan makanan bakal kelihatan dikerumuni pengunjung. Di antaranya, stan penjual makanan atau jajanan tradisional, seperti kolak, bubur sumsum, ikan bakar, aneka gorengan, empek-empek, dan berbagai menu lainnya. Harga yang ditawarkan pun cukup relatif murah. Biasanya untuk 1 biji gorengan dan sejenisnya hanya dibanderol seharga Rp2.000 per bijinya, yang akhirnya membuat kita bertanya-tanya, berapa sih omset pedagang takjil dadakan di bulan Ramadan? Biasanya yang sering kita temuin pas lagi ngabuburit waktu sore adalah ramainya suasana dari pemburu takjil dan para pedagangnya. Situasi seperti ini udah pasti menguntungkan bagi pedagang takjil. Gua ambil contoh dari tahun 2022 kemarin, meskipun ada beberapa yang mengalami penurunan pasca pandemi. Pedagang es prasmanan di Jalan Salak, Kota Madiun meraup untung 2 kali lipat dari biasanya. Bisa diperkirakan sebelum bulan puasa bisa terjual sekitar 150 cup, sedangkan di bulan Ramadan ini bisa mencapai hingga 200 cup. Untuk lebih jelasnya, lo bisa simak video ini. YouTube udah dari awal Januari. Ya alhamdulillah Pak, dari omset yang sebelumnya 2 kali lipat kurang lebih. Kalau sebelum puasa itu kurang lebih ya paling sepi 600 lebih. Nah, ya. Oh, kalau cupnya kurang lebih 150. Ini setelah puasa kurang lebih berapa? 200-an ya? 200 lebih. Nanti meningkat gitu ya? Iya. Ini ada berapa varian rasa, Bu? 20 topping, ada buah, ada dawet, ada jelly. Itu gitu. Iya, prasmanan sistemnya. Cuma 5.000 aja. Iya. Dari video tadi, bisa kita lihat kalau pedagang takjil biasanya mengalami kenaikan omset di bulan Ramadan. Lantas, apakah penyebab pembeli selalu terlihat ramai di bulan Ramadan? Ini bisa dibilang ada kaitannya sama rutinitas orang ketika menunggu berbuka puasa. Kenapa pembeli selalu terlihat ramai di bulan Ramadan? Ya, itu karena pembeli atau masyarakat sering berlalu lalang di sekitar jalan yang akhirnya memadati situasi. Dan akhirnya, gak menutup kemungkinan bakal terjadi jual beli antara pembeli dan si pedagang takjil. Penyebab pembeli atau masyarakat yang ramai bisa jadi juga karena mereka ngelakuin aktivitas dan nyari kesibukan buat menunggu berbuka puasa, atau bisa dibilang ngabuburit, entah jalan-jalan sore, olahraga, atau apapun itu. Yang akhirnya
mereka ngelihat ramainya pedagang takjil dan akhirnya membeli dagangannya buat menu berbuka puasa. Nah, setelah gue bahas omset si pedagang takjil dan rutinitas orang ketika menunggu berbuka puasa, di section terakhir gue bakal bahas hikmah bulan Ramadan bagi yang menjalaninya. Bulan Ramadan merupakan bulan spesial yang paling dinanti bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Di bulan Ramadan pastinya banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Kita semua udah tahu kalau di bulan ini bakal banyak ampunan yang diberikan oleh Allah bagi kita semua umat Islam yang menjalani ibadah puasa dan mengamalkannya. Apa hikmah yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini? Yang pertama, memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin. Ya, udah jelas, karena di bulan ini kita bisa ngelakuin banyak hal yang bermanfaat. Selain ibadah puasa, kita bisa ngambil atau ngelakuin sunah-sunahnya yang bisa dilakuin. Yang kedua, Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Yang ketiga, ini bisa jadi sarana untuk latihan sabar. Dan yang keempat, melatih kepekaan dan simpati, karena bulan ini adalah bisa dibilang bulan berbagi. Yang kelima adalah kesempatan meningkatkan amal soleh. Dan terakhir, bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Nah, itu tadi pembahasan tentang seputar bulan Ramadan dan apa aja yang ada di dalamnya. Dan ya, semoga kita semua bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sampai menuju kemenangan. Dan semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah serta keberkahan di bulan Ramadan. Thanks.